Selamat datang kembali di YouTube channel Wattpedia. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian algoritma, sejarah, ciri-ciri algoritma, serta jenis notasi algoritma. Pada video kali ini, kita akan melanjutkannya dengan membahas tentang struktur dasar dalam algoritma. Mari kita mulai. Setiap permasalahan, umumnya memiliki pola dasar yang sama, sehingga algoritmanya pun memiliki pola yang sama, yaitu adanya input, proses, dan output. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem, proses adalah langkah pengolahan data tersebut, dan output adalah hasil akhir yang diperoleh. Misalnya jika kita ingin membuat program penjumlahan dua bilangan. Inputnya adalah angka pertama dan angka kedua. Prosesnya adalah melakukan operasi penjumlahan. Dan outputnya adalah hasil penjumlahannya. Konsep algoritma sebenarnya mirip seperti sebuah mesin. Jika kita memasukkan bahan tertentu sebagai input, maka mesin akan memprosesnya sesuai aturan yang telah dibuat. Kemudian menghasilkan output tertentu. Karena itu, algoritma sering disebut sebagai cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah memahami konsep input, proses, dan output, sekarang kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan algoritma. Meskipun program komputer yang kita gunakan saat ini terlihat sangat kompleks, sebenarnya seluruh program tersebut dibangun dari kombinasi beberapa struktur dasar yang sederhana. Struktur dasar tersebut terdiri dari 1. Sequence atau runtunan 2. Selection atau pemilihan 3. Repetition atau pengulangan. Hampir seluruh perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari dibangun dari kombinasi ketiga struktur tersebut. Mulai dari aplikasi mobile, sistem perbankan, robot industri, hingga kecerdasan buatan yang sedang berkembang saat ini, semuanya menggunakan sequence, selection, dan repetition dalam proses kerjanya. Semua program komputer, dari yang sederhana hingga yang kompleks, dibangun dari kombinasi ketiga struktur tersebut. Untuk sebuah program yang sangat sederhana, mungkin hanya menggunakan satu struktur saja, namun untuk program yang lebih kompleks, biasanya gabungan dari ketiga struktur tersebut. Karena itu, memahami ketiga struktur dasar ini merupakan langkah penting untuk menjadi seorang programmer. Struktur dasar pertama adalah sequence atau runtunan. Sequence merupakan kumpulan instruksi yang dijalankan secara berurutan dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Setiap langkah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Contohnya jika kita analogikan pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada pembuatan secangkir kopi. Kita tidak mungkin mengaduk kopi sebelum menuangkan air panas. Demikian pula dalam algoritma, setiap instruksi harus dijalankan sesuai urutannya. Proses membuat kopi tersebut, jika kita tuliskan algoritmanya dalam notasi flowchart dan notasi sedokot, maka menjadi seperti ini. Tampak bahwa setiap langkah yang dikerjakan, dituliskan secara berurutan. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat simpulkan untuk ciri-ciri sequence, di antaranya. 1. Setiap langkah dikerjakan satu persatu. 2. Tidak adanya percabangan. 3. Tidak adanya proses pengulangan. Urutan setiap langkahnya sangat penting. Banyak permasalahan sehari-hari yang solusinya menggunakan struktur dasar ini, misalnya pada proses login, menarik uang dari mesin ATM, mengirimkan email serta contoh lainnya yang mengharuskan prosesnya dilakukan secara berurutan. Struktur dasar kedua adalah selection atau pemilihan. Selection digunakan ketika program harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan proses pemilihan. Misalnya saja pada kondisi menentukan payung. Jika kondisi cuacanya hujan, maka membawa payung. Namun jika kondisinya tidak hujan, maka tidak perlu membawa payung. Dari contoh tersebut, setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada kondisi benar atau salah. Jika kita tuliskan struktur dasar dari selection dalam bentuk flowchart ataupun sedokot, maka terlihat adanya proses pengecekan kondisi terhadap bagian input. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan aksi pertama. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan aksi yang lainnya. Pada flowchart, proses pemilihan digambarkan menggunakan simbol decision yang berbentuk belah ketupat. Simbol ini digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi dan menghasilkan dua kemungkinan alur, yaitu kondisi benar, true atau ya, dan kondisi salah, false atau tidak. Berbeda dengan simbol lainnya, yang pada umumnya hanya mampu menerima sebuah input saja dan mengeluarkan sebuah output saja. Sedangkan pada notasi sedokot, memiliki ciri adanya kata if, then serta else. Sebetulnya penggunaan dari struktur ini tidak hanya untuk proses pemilihan dua kondisi saja.
Untuk kondisi yang lebih banyak pun dapat dilakukan, misalnya pada proses penentuan nilai mata kuliah. Untuk menentukan nilai akhir berupa A, B, C, D ataupun E dari suatu mata kuliah dapat menggunakan struktur dasar ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan untuk ciri-ciri dari struktur dasar selection, diantaranya yaitu 1. Adanya kondisi yang harus diperiksa. 2. Hanya salah satu aksi saja yang dijalankan. 3. Menggunakan percabangan berupa if-else untuk sedokot dan simbol decision untuk flowchart. Banyak permasalahan sehari-hari yang solusinya menggunakan struktur dasar ini, misalnya pada lampu lalu lintas, pemberian diskon belanja dengan syarat tertentu, atau pada pengaturan suhu AC, serta masih banyak contoh lainnya yang memanfaatkan struktur dasar ini. Struktur dasar yang ketiga adalah repetisian atau pengulangan. Repetisian digunakan ketika satu atau lebih instruksi perlu dijalankan secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas yang berulang. Misalnya pada saat olahraga seperti push-up atau senam, biasanya kita melakukan gerakan olahraganya yang sama secara berulang kali. Contoh lainnya lagi pada kegiatan mencuci piring. Pada kegiatan ini, proses mencuci dilakukan berulang kali hingga seluruh piring yang kotor telah dibersihkan. Semua aktivitas tersebut merupakan contoh dari struktur dasar pengulangan. Jika kita representasikan struktur dasar ini dalam notasi flowchart, maka konsep penulisannya menjadi seperti ini. Pada notasi flowchart, kita dapat melihat adanya bagian proses looping yang terjadi. Proses pengecekan kondisi yang berulang pada bagian simbol decision. Jika masih memenuhi kondisi, maka terus dilakukan proses tersebut. Namun jika sudah tidak memenuhi kondisinya, maka akan keluar dari proses looping tersebut. Pada notasi pseudocode, proses pengulangan biasanya ditandai dengan penggunaan struktur while. Do, yang digunakan sebagai penanda untuk proses repetisian. Dengan repetisian, kita cukup membuat satu instruksi seperti itu untuk melakukan proses pengulangan. Semakin besar jumlah pengulangannya, semakin besar pula manfaat yang diberikan dari struktur dasar ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan untuk ciri-ciri dari struktur dasar repetisian, diantaranya yaitu 1. Melakukan satu atau lebih langkah berulang. 2. Proses pengulangan berhenti saat kondisi sudah tidak terpenuhi. 3. Jumlah pengulangan belum tentu diketahui dari awal. 4. Biasanya menggunakan kata while, for, atau repeat until. Banyak permasalahan sehari-hari yang solusinya menggunakan struktur dasar ini, misalnya pada proses menghitung jumlah buah, mencari nilai maksimum, atau pada contoh lainnya yang memanfaatkan struktur dasar ini. Sekarang kita telah sampai pada bagian akhir untuk materi ini. Kita telah mempelajari bahwa algoritma disusun menggunakan 3 struktur dasar yang menjadi pola utamanya. Pertama yaitu sequence, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang langkah-langkah penyelesaiannya dilakukan secara berurutan. Kedua yaitu selection, digunakan untuk memilih langkah berdasarkan kondisi. Ketiga yaitu repetition, digunakan untuk melakukan proses pengulangan langkah selama kondisinya masih terpenuhi. Ketiga struktur ini sifatnya saling melengkapi. Sebuah program sederhana mungkin hanya menggunakan sequence saja. Sedangkan untuk program yang lebih kompleks biasanya merupakan kombinasi dari ketiga struktur dasar tersebut. Dengan memahami dan menerapkan ketiga struktur dasar ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana struktur dasar tersebut kita gunakan dalam membuat sebuah algoritma. Terima kasih telah belajar bersama Wattpedia. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika materi yang disampaikan bermanfaat, share kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.